Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan untuk Shenlang udah habis translate Indonya, tinggal translate Inggris dan juga Cina. Jadi gua butuh waktu untuk translate-nya dulu sebelum gua tag bikin videonya. Waduh, jadi mungkin aja Shenlang bakal lebih lama lah update-nya, nggak sehari dua lagi. Dan sebagai gantinya kita upload Raw Profile lagi, karena Raw Profile udah ada chapternya, udah cukup banyak, udah gue tabung selama beberapa minggu. Jadi sekarang kita gaskan dulu dah Shenlang. Yuk langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang pada akhirnya dia berhasil menyingkirkan pesaingnya dengan cara menggunakan karbon monoksida. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Shenlang dia dapat menyingkirkan lawannya hanya dalam satu malam. Dan untuk Nona Luna, dia pun kini kembali masuk ke dalam kamar isolasi miliknya. Dan untuk Shenlang, dia pun mengatakan kalau pangeran muda dapat bertahan hidup karena dia memiliki tubuh yang luar biasa, turunan dari bapaknya, hingga dia tahan dari cacar yang sangat amat berbahaya. Sedangkan untuk pangeran ketiga ini berbeda, dia udah kena parah jadi nggak bisa diselamatkan. Dan tentunya dia harus mendapatkan akhir yang seperti ini, ucap dari Shenlang. Namun untuk Raja Qian mendapatkan kabar kalau Shenlang sebelumnya dapat menyembuhkan cacar, membuatnya pun bertanya apakah itu benar ataupun tidak. Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan tentu saja dia dapat melakukannya. Shenlang dia pun mengatakan kalau dia dapat melakukannya, menyembuhkan penyakit cacar, yang membuat Raja Qian dia pun meminta kepada Shenlang untuk segera mengobati Putri Aluna. Dan untuk Shenlang dia pun menerima itu semua. Ya, aku pasti akan mengobati Putri Aluna dan aku juga akan menyelamatkan rakyat negara Qian, ucap dari Shenlang. Tapi tentunya aku juga memiliki sebuah syarat, ucap dari Shenlang, di mana syaratnya adalah Shenlang dia meminta kepada Raja Qian untuk menulis sebuah nota permintaan maaf kepada kerajaan Yue tentang apa yang telah terjadi di kerajaan Yue dalam hal membakar kuil suci. Mendengar apa yang diminta oleh Shenlang, tentunya hal itu mencoreng harga diri dari Raja Qian, dan dia benar-benar tidak terima dan dia meminta kepada para penjaga untuk segera menangkap Shenlang dan kurung dia di dalam penjara, ucap dari Raja Qian. Dan benar saja, kini beberapa saat kemudian Shenlang dia pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan untuk Shenlang, dia nggak peduli dengan itu semua karena dia tahu lambat laun Raja Qian akan membutuhkan dirinya, karena sudah hampir waktunya Raja Qian dia akan terkena virus cacar. Karena sebelumnya Shenlang dia melihat kalau terdapat ruam-ruam kecil di lengan dari Raja Qian. Dalam waktu dekat tentunya dia akan mencari diriku dan kau tidak punya pilihan lain karena dokter kau itu sudah tidak ada lagi di dunia ini, ucap dari Shenlang. Dan tak lama setelahnya di sisi lainnya di kamar dari Permaisuri saat ini kondisinya enggak baik-baik saja ketika dia udah dihajar oleh Kaisar semalam suntuk hingga membuat dirinya sakit. Tapi di sini ternyata bukan cuman bagian bawahnya aja yang sakit, tapi hatinya juga sakit ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata sepupunya udah disingkirkan oleh raja. Dan dia pun benar-benar sedih karena sebelumnya sepupunya sempat memiliki sebuah rencana untuk dapat menyelamatkan dirinya dari kerajaan Qian, karena ia menderita di kerajaan Qian ketika dia hampir setiap malam mendapatkan rudal godang yang terus menembus dirinya, dan itu membuatnya pun benar-benar kesakitan. Dan di sini Permaisuri dia juga memiliki sebuah rencana untuk segera menyingkirkan Shenlang dengan cara pergi menemui Kaisar. Dan di sini ketika Permaisuri datang menemui Kaisar, dia pun meminta kepada Kaisar untuk segera menegakkan keadilan untuk dirinya dan juga saudaranya. Tapi tentunya hal yang seperti itu nggak mungkin dapat diterima oleh Raja Qian, di mana Raja Qian dia juga bingung kenapa Permaisuri loh kok muncul lagi padahal sebelumnya katanya sakit. Dan di sini Kaisar juga meminta kepada Permaisuri untuk kembali aja ke kamarnya. Namun tak lama setelahnya kini putra mahkota dia pun datang dan dia melaporkan tentang apa yang telah terjadi di luar sana, di mana saat ini kerajaan Qian mereka telah kehilangan 3.000 orang lagi. Dan di sini
Putra mahkota juga mengatakan kalau sebelumnya cacar yang menempa rakyat mereka hanya terjangkit kepada orang-orang tua dan juga orang-orang yang lemah. Tapi saat ini sudah berbeda. Rakyat mereka juga terkena, baik yang muda ataupun tua, sehat ataupun sakit, mereka juga sudah mulai terkena semua cacar-cacar itu. Bahkan saat ini pasukan kavaleri mereka juga udah mulai terkena virus cacar itu, dan sepertinya belum menunjukkan tanda-tanda ini akan berhenti, ujar dari putra mahkota. Dan di sini putra mahkota juga mengatakan jika saja ini tidak dihentikan maka semuanya bakal habis. Dan hal itu pun tentunya membuat Raja Qian dia pun benar-benar sakit kepala. Dia tahu jika ini semua terus berlanjut maka semua orang yang ada di kerajaan Qian mereka semua akan tamat. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh putra mahkota. Tapi untuk permaisuri lagi-lagi dari tadi dia merempet terus, dia meminta keadilan dari Raja Qian atas saudaranya. Sini permaisuri dia juga mengatakan kalau sebelumnya Xilang dia mengklaim kalau dia dapat menyembuhkan penyakit cacar. Bagaimana jika mereka meminta kepada Xilang untuk menyembuhkan rakyat, dan jika saja Xilang nggak bisa melakukannya maka dalam waktu 3 hari segera hukum dia, ujar dari permaisuri. Namun permintaan dari permaisuri sulit untuk dapat dipenuhi oleh kaisar karena sebelumnya Xilang telah meminta sebuah nota permintaan maaf, dan tentunya itu tidak mungkin dapat diterima oleh kaisar karena itu akan mencoreng harga dirinya, ujar dari kaisar. Dan hal itu pun membuat kaisar meminta kepada putra mahkota untuk segera melaporkan dan juga menyampaikan kepada Xilang untuk merubah pikirannya, karena sebelumnya aku telah memberitahukan kepada adiknya jika saja dia tidak mau berlutut dan juga mengakui kesalahannya maka dia akan dihukum, ujar dari kaisar. Dan hal itu pun disetujui oleh putra mahkota. Dan selain itu juga di sini kaisar meminta kepada putra mahkota untuk membangunkan dirinya setelah matahari terbenam karena dia ingin turun sedikit. Dan benar saja kini putra mahkota dia pun pergi, dan dia juga nggak menyangka kalau ternyata bapaknya lah baru tinggal sebentar udah turu. Sepertinya dia sedang kelelahan, ujar dari putra mahkota. Sedangkan di ruang bawah tanah saat ini Xilang dia pun melihat kalau ternyata di sel sebelah banyak orang-orang yang sedang ditahan, hingga membuat Xilang sadar betul orang-orang ini semua mereka lolos. Mereka juga selamat dari wabah cacar karena mereka ada di tempat ini. Namun di sini Xilang juga tahu kalau orang-orang ini mereka semua hanyalah budak yang telah ditangkap dan juga diasingkan, dijual ke tempat ini. Namun di sini Xilang dia juga ternotis sedikit ketika dia mendengar orang-orang itu berbicara, dan itu membuat Xiang sadar betul dari logat yang mereka gunakan adalah logat-logat yang berasal dari kerajaan Yue, hingga membuat Xilang bertanya kepada mereka, "Hei kalian berasal dari negara Yue kah?" ujar dari Xilang. Dan hal itu pun dibenarkan oleh mereka. Di sini mereka mulai mengatakan kalau satu persatu dari mereka ini berasal dari berbagai daerah yang ada di kerajaan Yue, yang membuat Xilang yang mendengarnya dia pun sedikit kaget ketika dia mendengar kalau ternyata orang-orang ini berasal dari wilayah yang ada di kekuasaan dari kerajaan Yue yang dikelola oleh keluarga Su, hingga membuat Xilang dia pun bertanya bagaimana mungkin mereka bisa tertangkap. Namun di sini orang-orang ini mereka mengatakan kalau mereka telah ditangkap oleh seorang bandit, kelompok bandit bermata tiga. Bahkan setiap tahunnya para bandit bermata tiga mereka melakukan sebuah aksi edan di wilayah perbatasan dan mulai menangkap mereka semua, ujar dari orang tua itu, yang membuat Xilang dia pun sadar betul kalau ini semua pasti lah dari keluarga Su. Xilang pun berpikir kalau sepertinya keluarga Su mereka pasti berpura-pura menjadi bandit untuk dapat menangkap orang-orang ini dan membuangnya ke kerajaan Qian untuk mendapatkan imbalan yang sangat besar, hingga membuat Xilang dia pun benar-benar kesal dengan itu semua. Tapi di sini Xilang juga bertanya bagaimana caranya mereka semua kok bisa ditangkap. Bukankah seharusnya mereka bekerja sebagai seorang petani? Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh orang-orang ini. Mereka mengatakan kalau mereka awalnya petani, tapi kini tanah mereka juga telah diambil oleh kerajaan. Dan mereka juga mengatakan kalau mereka pun diajak oleh seseorang untuk pindah bekerja di area pertambangan. Setelah di area pertambangan mereka ditangkap oleh para bandit, hingga membuat Xilang sadar betul kalau ini pasti adalah sebuah konspirasi besar yang dilakukan oleh keluarga Su. Keluarga Su benar-benar sangat amat jahat. Dan di sini Xilang juga tahu kalau ini semua bukan hanya keluarga Su saja, tapi ini juga melibatkan para pejabat kekaisaran. Dan itu tentunya membuat Xilang dia pun benar-benar murka dengan ini semua, dan dia bersumpah kalau dia harus memusnahkan seluruh anggota keluarga Su, ucap dari Xilang. Namun tak lama setelahnya kini ada yang datang mendekati Xilang, dan ternyata itu adalah putra mahkota yang meminta kepada Xilang untuk ikut bersama dengan dirinya.
Dan benar saja kini Xilang pun kembali bertemu dengan petua ini, Raja Qian. Dan ketika Xilang telah datang di sini, Raja Qian dia pun baru bangun dari turu. Nah, udah gelap. Di sini Raja Qian dia pun meminta kepada Xilang untuk segera berlutut dan juga mengakui kesalahannya. Dengan begitu maka dia akan memberikan sebuah kesempatan kepada Xilang untuk tak bertahan hidup. Dan Xilang juga harus mengobati Putri Aluna dan juga menunjukkan kemampuan yang dia miliki. Dan hal itu pun dibenarkan oleh permaisuri, di mana dia juga mengatakan jika saja Xilang gak bisa menyembuhkan Putri Aluna selama 3 hari, maka Xilang dia harus dihukum karena semua apa yang diucapkan oleh Xilang adalah hal yang tidak benar, ucap dari permaisuri itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Kaisar, di mana Kaisar Qian ataupun Raja Qian kini dia pun meminta kepada Xilang untuk segera berlutut dan melakukannya sebanyak 3 kali. Tapi dia juga menyadari kalau ini kenapa gelap, nyalakan lilin. Karena nggak ada lampu, nyalakan lilin, ucap dari Raja Qian. Namun untuk Xilang saat ini dia tentunya harus mengucapkan permintaan maaf dirinya. Dan hal itu pun dilakukan oleh Putra Mahkota. Dia memaksa Xilang untuk dapat mengatakannya. Tapi ketika lampu dinyalakan di sini, mereka semua terkejut ketika mereka melihat Raja Qian, terutama permaisuri. Dia pun shock dan dia pun mengatakan ini banyak luka, ucap dari permaisuri yang membuat Kaisar dia pun menyadari kalau ada yang tidak beres dan dia meminta kepada bawahannya untuk segera membawakan sebuah cermin. Dan ketika cermin besar datang di sini, Raja Qian dia pun shock dengan apa yang dia lihat. Kalau ternyata saat ini mukanya penuh dengan cacar ganas hingga membuatnya pun sadar kalau dia benar-benar bakal tamat gila, ucap dari Raja. Dan untuk Xilang, dia pun tahu kalau ini semua adalah ulah dari si Dokter KW yang memang ingin menyingkirkan Raja Qian. Dia melakukannya, dia menanam aku layang menuai, ucap dari Xianlang. Sedangkan untuk Raja Qian tentunya dia sangat takut. Dia takut kalau dia bakal tamat. Dia takut pergi ke neraka karena saat ini dia belum siap untuk dapat pergi. Dia belum siap karena dia saat ini belum bisa menikmati semua apa yang telah dia miliki. Masih banyak kecantikan wanita yang harus dia nikmati dan juga harta serta semua yang dia punya. Dan tentunya hal itu membuat Kaisar yang benar-benar tidak mau sampai harus meningsoy. Dan dia juga panik dan dia meminta kepada Putra Mahkota untuk segera memanggil Dokter KW itu. Tapi sayangnya Dokter KW udah nggak ada, hingga membuat Kaisar dia pun benar-benar frustasi. Di sini Kaisar dia juga merasakan mulai mualah, pusinglah dan juga keliengan. Dan itu membuatnya pun sadar betul kalau dia saat ini sedang sakit keras. Namun ketika dia mulai bisa berpikir sedikit jernih, dia pun menyadari kalau Xilang sebelumnya dia mengklaim kalau dia dapat menyembuhkan penyakit cacar. Dan itu membuat Kaisar dia meminta kepada Xilang untuk segera mengobati dirinya sekarang juga. Namun untuk Xilang, ya dia mau melakukannya hanya saja. Saat ini Xilang dia pun mengatakan kalau dia hanya memiliki satu dosis penyembuh untuk dapat menyembuhkan 1 orang doang. Yang membuat Kaisar meminta kepada Xilang untuk segera memberikannya kepada dirinya. Namun untuk Xilang dia nggak mungkin langsung memberikannya begitu saja. Dia pun memiliki 2 buah syarat. Dan syarat pertama adalah harus menyingkirkan permaisuri ini karena dia dari tadi ribut aja. Dia selalu aja mengganggu diriku. Jadi aku ingin kau menyingkirkannya dulu karena aku nggak bisa fokus jika dia ada di dekatku. Selain itu juga dia telah berselingkuh dengan Dokter KW. Jadi itu adalah sebuah alasan bagi dirimu untuk dapat menyingkirkannya, ucap dari Xianlang. Dan benar saja kini Kaisar dia pun melirik ke arah permaisuri dan tak apa pikir panjang dia pun mendekatinya dan menangkapnya. Dan dalam satu gerakan klek, dah habis dah. Permaisuri itu benar-benar tamat. Dan setelah itu semua di sini Kaisar dia pun menagih janji dari Xianlang. Oh tentu belum, ucap dari Xianlang. Masih ada 1 syarat lagi, yaitu tulis sebuah pengakuan dan minta utusan untuk segera mengirimkan pesan itu kepada Kaisar Yue, ucap dari Xianlang. Yang tentunya membuat Raja Qian dia pun benar-benar marah. Dan hal itu juga dirasakan oleh Putra Mahkota, di mana Putra Mahkota dia siap untuk dapat menyingkirkan Xianlang atas perintah dari bapaknya. Tapi di sini Xianlang mengatakan, tunggu dulu yang mulia, tenang dulu dong, jangan terburu-buru. Di sini Xianlang juga mengatakan Putra Mahkota sejatinya ingin Anda kenapa, dia ingin Anda karena dengan begitu maka dia bisa menjadi Kaisar. Dan dia sengaja ingin melakukan ini semua agar mencegahku mengobati dirimu, ucap dari Xianlang. Dan hal itu pun membuat Kaisar Qian dia pun sempat terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Xianlang. Tapi itu semua masuk akal karena jika dia kenapa-kenapa maka semua akan turun kepada Putra Mahkota. Dan Putra Mahkota juga telah terkena cacar ketika dia masih kecil dan dia survive, yang artinya dia benar-benar dapat menguasai kerajaan Qian dan dia tidak akan mungkin lagi kena
cacar lagi hingga membuat Kaisar dia pun benar-benar marah dan dia meminta kepada putra mahkota untuk segera keluar dari dalam pertemuan ini. Dan setelah itu semua di sini, Kaisar dia pun meminta mengambilkan sebuah pena dan juga tulisan karena dia akan menulis sebuah nota permintaan maaf. Dan benar saja kini Kaisar dia pun telah menulis dan memberikan sebuah stempel kerajaan yang membuat Shelang dia ada di atas angin. Dan di sini Shelang dia pun meminta kepada Kaisar untuk ikut bersama dengan dirinya mulai masuk ke dalam ruang pengobatan. Dan benar saja kini Shelang dia pun menyiapkan sebuah aromaterapi untuk dapat membuat dirinya terlihat seperti dokter yang profesional, sebagai herbalis yang profesional. Dan selainnya kini Shelang dia juga menyiapkan sebuah sup ajaib untuk dapat menyembuhkan penyakit dari Kaisar. Walaupun ya memang ini cuma sebuah sup biasa sih, tapi ya sudah cukup untuk dapat membuat Kaisar untuk membiusnya sejenak. Tapi ketika Shelang akan memberikannya kepada Kaisar di sini, putra mahkota dia pun menghentikan Shelang. Dia meminta kepada Shelang untuk memastikan benda ini aman ataupun tidak. Dan dengan cara Shelang lah yang memakan benda ini duluan. Cobalah duluan, uji duluan. Dan untuk Shelang, ya udah uji aja. Memangnya kenapa? Lagi pula ini cuma sebuah bubuk anestesi. Ini hanya akan membuat orang sedikit puyeng dan juga teler. Waduh, tapi nggak berbahaya juga. Jadi ya nggak ada masalah juga, ucap dari Shelang sembari menyicipi sup yang memang telah dia siapkan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Shelang berhasil menyembuhkan penyakit dari orang tua itu dan mengendalikan kerajaan Qian? Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan mulai besok untuk Shelang update-nya mungkin 1 hari 1 kali. Karena translate-nya udah translate luar, nggak translate Indo lagi cuy. Dan next kita gaskan lagi dah ala profilnya. Karena lo profil udah beberapa hari nggak update kan, langsung aja kita updatekan lagi lo profil. Yuk. Dan sampai jumpa, bye, thank you.